dan nggak khawatir untuk nomornya kena ban gitu, karena kan untuk API ini nanti penggunaannya mengikuti aturan dari WhatsApp-nya. Sedangkan kalau WhatsApp bisnis biasa, kalau kita broadcast, pertama jumlahnya terbatas. Kedua, kalau dari kita misalkan kirim nih nomor ke Pak Aziz, tapi Pak Aziznya nggak nyimpen nomor bisnis kita. Nah, Pak Aziz nggak akan terima pesan tersebut karena dia nggak nyimpen nomor bisnis kita gitu. Sedangkan kalau WhatsApp Business API tanpa kita save nomornya itu bisa masuk ke ininya customernya kayak gitu. Nanti juga kelihatan laporan dan analisisnya yang chat ada berapa, terus mungkin tingginya trafficnya chat masuk itu di jam berapa dan seterusnya. Terus yang membedakan lagi adalah tanda centang hijau dan masking name. Kalau WhatsApp bisnis biasa itu nggak bisa dapat masking name sama centang hijau. Jadi kalau kita broadcast itu keluarnya nomor kalau di WhatsApp bisnis biasa. Tapi kalau di WhatsApp bisnis API nanti bisa keluarnya itu nama gitu tanpa si customernya itu nge-save nomor kita gitu. Nah, jadi WhatsApp ini diharapkan sih bisa menjadi hubungan baik antara pelanggan dan bisnis. Nah, kalau misalkan hubungan pelanggan dan bisnis itu baik, kan jadinya pelanggannya loyal dan mungkin mereka percaya banget nih sama kita dan merekomendasikan bisnis kita ke rekan-rekan terdekatnya gitu. Jadinya nanti bisa meningkatkan popularitas penjualan. Kayak gitu. Nah, di sini kalau mungkin contoh case ada pre-sales, purchase, sama customer care. Jadi sebelum pembelian, saat pembelian, dan setelah pembelian itu bisa dimanfaatkan nih WhatsApp API-nya gitu. Nah, mungkin di case-nya pre-sales gitu ya, gimana nih cara manfaatinnya? Di sini ada contohnya, misal ada Maulin cari produk gitu ya, terus dia cari-cari di sosial media gitu. Nah, pas dicari-cari di sosial media, dia tertarik nih sama produknya. Nah, setelah tertarik sama produknya, mungkin kan nanti dia akan mengirimkan pesan gitu ya, baik mungkin di DM Instagram ataupun ada nomor WhatsApp-nya gitu kan. Kita sering banget nih naruh nomor WhatsApp di channel Instagram gitu kan. Jadi nanti biar dari sisi customer bisa free buat chat gitu. Kalau mereka butuh konsultasi dulu sebelum pembelian kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada contohnya nih dari visualisasinya ya. Ini salah satu dari klien kita namanya Scarlett gitu. Mungkin ada yang tahu produk Scarlett. Nah, ini salah satu kliennya Mekari Kontak gitu. Jadi dia pasang nih WhatsApp buttonnya. Jadi dia pasang buttonnya di sini. Terus nanti pas diklik langsung direct ke WhatsApp-nya mereka gitu. Dan di sini bisa dilihat nih ada langsung masking sama centang hijau gitu. Itu yang membedakan WhatsApp biasa sama WhatsApp API gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan di sini tuh kan ada link tree ya biasanya kalau di apa namanya Instagram gitu. Jadi kita pasang link, nanti mungkin ada katalog, ada WhatsApp, nomor WhatsApp, ada channel lainnya gitu. Nah, itu nanti bisa dipasang di link tree, di link tree nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau dari sisi customer itu mungkin butuh chat sama kita, langsung dia bisa chat aja ke nomor tersebut gitu. Jadi nanti dia langsung direct ke eh, WhatsApp-nya masing-masing customer gitu. Jadi tanpa dia save, nggak perlu ribet save nomor baru chat gitu ya. Dia langsung bisa chat ke bisnis tersebut gitu. Nah, ini juga sebagai contoh untuk broadcast-annya nih. Pertama, kalau mau broadcast, kita harus nyortir database-nya. Nah, promonya ini cocoknya ke pelanggan yang mana? Apakah
dari umur sekian sampai sekian, atau mungkin targetnya tuh ke siapa gitu. Jadi kita harus sortir database-nya dulu gitu. Mungkin data pelanggan yang loyal dalam artian mungkin udah repeat order 5 kali gitu misalkan. Terus oh ini ada pelanggan yang baru, mungkin baru 2 kali beli gitu. Jadi nanti kontennya bisa disesuaikan. Nah, terus di sini kalau setelah kita broadcast gitu ya, jadi setelah kita broadcast nanti dari sisi customer-nya bisa langsung balas pesannya gitu, dan kita udah bisa langsung komunikasi 2 arah sama uh, customer-nya. Nah, di sini ada tips and triknya juga nih untuk broadcast nantinya kalau pakai WhatsApp API ini gitu. Nah, kalau di sini kan kita lihat untuk yang lebih menarik itu adalah yang sebelah kiri ini gitu kan dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau dari rasio gambarnya nih, kita harus buka dulu baru dapat gambaran fullnya gitu. Jadi dia nggak sesuai nih dengan broadcast-annya. Terus juga kalimatnya terlalu panjang gitu kan, kadang dan kurang menarik gitu ya, dalam artian kurang menarik, nggak langsung to the point, sama mungkin bisa ditambahin seperti emoji-emoji ini yang sesuai gitu. Jadi lebih lucu gitu. Orang juga lebih tertarik untuk baca kayak gitu. Nah, ini juga contoh juga yang harus diperhatiin itu adalah target customer-nya siapa. Kemudian sesuaikan timingnya. Misal kalau targetnya orang-orang kerja, berarti timingnya itu di after office hour gitu. Jadi pas mereka lagi mungkin nunggu bis atau nunggu apa gitu, nunggu jemputan. Nah, itu dia dapat broadcastan dari kita kan biasanya mereka pasti main HP kayak gitu. Terus juga informasi yang disampaikan juga harus sampai nih ke customer gitu. Jadi tidak jangan bertele-tele seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut lagi kalau di sales stage di proses pembeliannya gitu kan. Kalau pakai WhatsApp API nantinya bisa merespon lebih cepat gitu dalam artian tadi bisa kita pasang chatbot atau agentnya banyak gitu, jadi nggak kewalahan nih satu agent, dan di sini pun nanti supervisornya bisa cross check gitu, oh ini si agent A balasnya lama gitu, oh agent B balasnya cepat dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa saling mengingatkan, bisa saling evaluasi juga gitu. Nah, nanti juga bisnis bisa mendorong untuk customer-nya itu menyampaikan testimoni gitu. Jadi nanti mungkin setelah beli gitu, sudah sampai belum gitu barangnya. Nah, gimana nih testimoninya gitu. Jadi nanti bisa ada buktinya juga gitu kan. Nah, terus juga bisa memberikan benefit juga untuk customer. Nah, di sini untuk after sales-nya gitu ya, layanan kayak customer service-nya bisa juga manfaatkan WhatsApp API tersebut gitu. Jadi di sini bisa untuk layanan CS, pengaduan, keluhan pelanggan, terus kan pasti balasnya cepat karena CS-nya banyak nih, dan itu cukup satu nomor aja. Jadi dari sisi customer nggak bingung harus ngechat ke nomor yang mana, dan dari sisi agent pun nggak ini ya, nggak apa namanya, setara gitu, balance. Jadinya nggak yang di nomor 1 rame semua, agent A rame semua, karena nomornya paling atas, yang agent B sepi nih gitu. Jadi kalau nanti satu nomor aja bisa multiple agent, itu bisa lebih enak dari sisi customer-nya gitu. Dan di sini nanti juga ada laporannya, agentnya respon time-nya itu berapa lama sih gitu. Kan kalau misalkan pelanggannya happy, nanti pelanggannya bisa jadi loyal karena mereka percaya nih sama bisnis kita gitu. Dan nanti
kalau dia udah percaya sama bisnis kita, seperti yang tadi aku bilang, mereka bakal mereferensikan gitu, dan nanti bisnis kita bisa meningkat, gitu. Nah, di sini ada gambarannya ya. Jadi mungkin aku share screen sedikit nih, sneak peek terkait sama aplikasinya gitu. Jadi nanti udah nggak pakai aplikasi dari WhatsApp biasa lagi, tapi pakainya dashboard atau aplikasi chat dari Makari Kontak gitu. Jadi di sini udah kelihatan semuanya. Jadi inbox-nya nanti seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih, kita bisa pantau sebagai supervisor gitu ya. Oh, ini statusnya udah di-handle sama agent gitu. Nah, agentnya eh, cukup cepat balesnya, misalkan seperti itu. Nah, oh ini agentnya yang handle itu adalah agent A misalkan. Nah, itu nanti kelihatan di sini semua. Tapi dari sisi klien, dari sisi customernya, nanti cuman bisa lihat kalau dia chat sama satu nomor aja. Jadi ini nggak muncul di sisi customer. Mereka jadinya nggak bingung gitu. Nah, nanti kalau misalkan agentnya lagi tiba-tiba mungkin izin nggak bisa handle chat gitu ya. Mereka bisa pindahin chatnya ke temennya. Atau nanti supervisornya bisa bantuin ngelanjutin. Kayak gitu. Nah, terus di sini broadcast-nya juga nanti kita bisa ngeliat hasilnya gitu. Apakah pesan tersebut itu sudah dibaca, sudah terkirim, atau mungkin failed nih, gagal kirim gitu. Nanti kelihatan juga di sini. Nah, di sini juga nanti kelihatan kontak personnya gitu ya, yang customernya nanti bisa dicek di sini, detailnya bisa dimasukin juga di sini. Nah, data-data ini bisa di custom, butuhnya dari bisnis kita tuh data apa aja sih terkait customer, kayak gitu. Jadi misalkan tanggal lahir gitu kan, nanti biar bisa apa namanya? Biar bisa nanti dikirimin promo birthday gitu kan. Terus juga nanti kita bisa set up chatbot juga di sini. Jadi chatbotnya mau seperti apa itu nanti bisa juga di sini di set up kayak gitu. Langsung di satu dashboard yang sama. Nah, jadi nanti kelihatan nih, oh kalau customer-nya bales ini, nanti responnya ini. Kalau customer-nya nggak bales-bales, nanti di-resolve aja chatnya. Kayak gitu. Nah, di sini juga reportnya kelihatan gitu, performance agentnya seperti apa, dan seterusnya gitu. Ini untuk yang chat, aplikasi chat. Kita juga punya aplikasi CRM namanya gitu. Jadi kalau aplikasi CRM di sini nanti bisa eh, nyimpen data kontak juga gitu. Terus mungkin mau kalau punya sales yang door to door gitu ya, bisa di tracking pakai ini juga gitu. Jadi terus juga bisa nge-tracking timnya kemana aja seharian, dan itu bisa dimanfaatkan untuk absen juga kayak gitu. Nah, eh, mungkin aku share screen lagi di sini. Nah, jadi di sini pun nggak perlu khawatir karena kita kualitas keamanannya berstandar ISO gitu. Dan di sini pun kenapa nih pakai omnichannel dan CRM ini gitu. Nah, kan pasti semuanya mungkin khawatir tentang eh, storage-nya gitu kan ya. Makan memori berapa nih untuk device gitu. Nah, karena kita sifatnya cloud, jadi nanti nggak perlu khawatir kalau mungkin HP-nya penuh nih memorinya gitu. Karena ini sebenarnya untuk aplikasinya sendiri nggak sampai berapa ratus MB itu nggak sampai gitu. Jadi nanti tersimpannya itu nggak tersimpan di HP, tapi nanti di sistem di dashboardnya cloudnya Makari Kontak gitu. Jadi nggak menuhin memori yang ada di HP atau device lainnya gitu. Nah, untuk
Untuk teman-teman Mak Juara di sini, kita ada penawaran spesial juga nih. Jadi nanti kalau mungkin ada yang tertarik, bisa scan barcode ini, isi datanya, nanti bisa konsultasi gratis dulu nih. Gitu. Jadi konsultasi gratis di awal sama tim Mekari Kontak. Jadi kita sesuaikan nih kebutuhannya dan kita berikan mungkin saran-saran yang bisa apa namanya diaplikasikan dengan aplikasi Mapari Kontak ini. Dan di sini bisa dapat tambahan gratis sampai dengan 3 bulan untuk langganan Mekari Kontak ini. Gitu. Mungkin dari aku gitu aja sih. Aku kembalikan ke Mas Aziz. Baik, terima kasih Kak Putri. Ini Mama nih yang lagi kebingungan nih. Kak Putri, saya kelelahan ini. Siapa ini? Oh, ada yang nanya nih. Siapa nih Kak Putri Aisyah kelelahan kayaknya. Makasih Kak, sehat selalu. Oh iya. Ya, makasih Mas. Nih mak-mak yang mau nyobain aplikasi WhatsApp ini gratis 3 bulan dari Makari Kontak, boleh di-scan barcode-nya gitu per tahun atau per bulan Kak. Iya, jadi kalau untuk eh, pembayaran sih nanti bisa didiskusikan sih sama tim salesnya Makari Kontak gitu. Jadi nanti kan di awal didemoin gitu kan secara detail dashboardnya seperti apa, penggunaannya harus bagaimana, next step-nya juga gimana. Terus nanti dikasih best price dari tim Makari Kontak gitu. Jadi kalau misalkan mau nego pun nanti bisa sama tim salesnya gitu. Terus juga nanti dibantu kok kalau misalkan apa namanya jadi nih pakai Mekari Kontak, nanti kita ada training online-nya juga gitu. Jadi semuanya dibimbing kok gitu. Bantu banget ngelola database. Iya nih, bantu banget. Nggak capek nge-save satu-satu nih. Mak Seli, mana Mak Seli? Katanya capek nge-save-in satu-satu. Ini udah otomatis ya Kak ya? Kalau yang kontak yang Iya, masukin, udah jadi otomatis kalau ya? ada, Heeh. betul. Jadi nanti kalau ada customer yang ngechat, itu namanya langsung kebaca sesuai dengan nama WhatsApp-nya si customer gitu. Dan itu yang ke-save ke sistem gitu, ke Mm-mm. aplikasinya. Iya, jadi kita nggak usah nge-save-in satu-satu ya Kak ya, nomornya ya. Jadi udah, Betul, kadang kan orang males ya nge-save-in kontak terus harus bener. ngetik namanya gitu. Terus Iya. kadang kan nama orang sama gitu. Kita ngebedainnya juga susah gitu. Mm-mm. Betul, Oh, betul. kalau untuk aplikasinya web based dan mobile app kok gitu. Jadi kalau mau sambil misalkan mau keluar sambil chat balesin chat customer itu bisa gitu. Jadi nggak harus pakai laptop gitu. Bisa Mm-mm. ada aplikasinya di download nanti. Tuh Mak Vidya, ayo buruan. Ada aplikasi HP-nya juga, ada web juga tuh Mak. Mak Vidya dari DB Bali nih, dari Bali nih Mak Vidya. Mungkin Mohon in. kalau ada yang mau Mm-mm. tanya boleh nanti Mangga dibantu Mak. Dinir sama Mas Aziz. Iya. Ada ya lagi yang mau ditanyakan ini berbayarnya tadi udah ya bisa didiskusikan, bisa negosiasi. Kayaknya menyesuaikan dengan beban chatnya emak kayaknya bisa lebih murah nih. Nego aja mak, nego habis tuh ke Mekari tuh. Ayo Mas Eli nih, yang capek nge-save-in satu-satu nih udah ada solusinya nih. Cuma tinggal proses ngejawabin aja nih. Tinggal balas semuanya udah ke-save mak ke database. Ada lagi mungkin yang ini yang ingin ditanyakan dari mama semua atau abah-abah semua? Ada abah-abah juga nih kayaknya nih. Kalau broadcast bisa Yes, bisa scheduling nggak Kak? scheduling.
Bisa. Jadi kita tinggal buat template-nya aja, terus nanti tentuin mau di broadcast kapan, udah itu bisa kalau WhatsApp. Range harganya Range kalau harganya. untuk WhatsApp sendiri kita start dari 750.000 per bulan gitu. Hmm. Ada paket ini untuk ini enggak Kak? Hmm. Paket reseller gitu yang masih newbie, nyoba-nyoba, harganya Nanti nggak ada ya? kalau mau trial bisa Nah, juga dikasih akun trial oke. gitu. Terus Hmm, kalau langganan pun itu 750 itu langsung paket untuk berapa user kok gitu. Jadi oh, nanti nggak harus bayar per usernya 750 itu enggak. bisa berapa admin gitu ya Mm-mm, di dalamnya. betul. Mungkin adminnya jadi banyak. Range harga. Ada lagi, mak atau abah, bapak-bapak semuanya, member emak Jawara, ada yang ingin ditanyakan ke Mekari Kontak? Berarti bisa di-download di beberapa laptop ya? Iya, jadi kalau di laptop itu malah nggak perlu download, tinggal buka di Google Chrome atau di Mozilla gitu. Tinggal buka websitenya aja. Kalau yang perlu download yang di HP aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ji. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak Eh, Ji. Heeh, Alhamdulillah sehat. Salam kenal Teh Putri. Iya, heeh. salam kenal, Bu. Nah, ini kan tadi teh satu nomor ya bisa untuk beberapa user. Nah, kalau di saya sama kayaknya di pusat juga gitu ya, Kang Ajis. Misalnya yang Mm-mm. yang handle PO-an kan Teh Nesa. Masa, Berarti otomatis usernya cuma Teh Nesa aja. iya betul. Kumaha kalau misalnya saya masih rada mudeng, kan usernya cuma satu orang doang. Tapi kalau misalnya satu nomor bisa untuk beberapa user, berarti kudu adminnya banyak atau gitu. Hmm, kalau itu sebenarnya pilihan, Bu. Jadi nanti kalau ke depannya pakai chatbot, kan kalau nanti misalkan ada pilihan satu ke customer service, dua ke bagian finance, misalkan tiga ke bagian marketing gitu. Jadi satu nomor itu udah bisa dimanfaatin buat semua tim gitu. Jadi nggak cuman untuk satu spesifik tim aja gitu. Gimana, Mak Seli? Masih ini nggak? Menjawab nggak ya? Jawab insya Allah paham. Insya Allah ya. Ah, Alhamdulillah. Izin bertanya. Ini ada lagi nih Kak dari Mak Hmm, Yeni. Kalau WhatsApp um, API bikin loading HP tidak ya Kak? HP saya yang saya tekan ke PC kadang bikin HP hang kayak sampai keluar dari WhatsApp bisnis. hmm. Oh, jadi sebenarnya kalau WhatsApp bisnis itu yang bikin hang sama kalau di tautkan ke PC karena kalau kita balas-balasan chat terus nih di PC, terus udah lama, udah banyak chatnya, terus kita baru buka di HP berapa lama kemudian gitu. Terus kan itu baru dia ngeloading tuh masuk chat-chatnya yang kita bales apa, yang sama customer bales apa gitu. Nah itu yang bikin HP-nya hang gitu kan, karena loadnya jadi banyak. Nah, tapi kalau nanti di Makari Kontak ini aplikasinya nggak seperti itu. Jadi saat chatnya, misalkan kita buka di dua device, di HP sama di komputer atau laptop. Nah, nanti kalau chatnya masuk, itu langsung chatnya masuk di kedua device itu gitu. Jadi bisa pilih satu, mau loginnya di HP boleh, di dua-duanya boleh, di laptop doang juga boleh gitu. Jadi
nanti real time masuknya. Jadi HP-nya nggak ke loading seperti itu gitu. Tuh, bagaimana Mak siapa ini? Mak Yeni. Gitu Mak penjelasannya. Ada lagi nih Kak. Sama-sama Mak Yeni. Untuk WhatsApp API centang hijau atau green check, kalau data yang diperlukan secara prosedur sudah lengkap, apakah bisa dijamin oleh pihak Mekari akan keluar centang hijaunya? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk centang hijau memang tergantung dari WhatsApp pusatnya gitu ya. Nanti mereka reviewnya gimana nih secara bisnisnya. Tapi kalau pakai WhatsApp API, maskingnya itu harusnya pasti keluar gitu. Jadi mereka udah menstandarisasi kalau pakai WhatsApp API itu pasti ada maskingnya. Kalau kita broadcast munculnya nggak nomor tapi nama gitu. Jadi yang penting nanti ada term and condition-nya sih yang harus di fulfill gitu. Gitu. Berarti kita nggak usah beli nomor handphone ya Kak ya? Kalau WhatsApp Beli nomor tetap sih harus tetap. ada karena kita harus daftarin nomornya ke WhatsApp gitu. Tapi nomornya itu nggak boleh terdaftar di WhatsApp aplikasi WhatsApp yang lain gitu. Berarti nomor baru gitu ya? Nomor Disarankan nomor baru. baru, tapi Oh, kalau mau nomor yang udah banyak orang tahu pun mm-mm. bisa juga. Jadi nanti di delete account dulu dari aplikasi WhatsApp sebelumnya, baru nanti didaftarin WhatsApp API gitu. Mm-mm. Itu kalau kita kan pakai nomor nih Kak, itu ada masa tenggang nggak sih Kak? Kita harus ngurusin masa tenggang kartu kayak gitu. Hmm, Nggak usah ya? kalau Kalau udah pakai API. kalau dari WhatsApp-nya pun kalau misal nomornya itu nanti expired gitu ya, Heeh. nggak akan ngaruh di WhatsApp-nya sih gitu. Mm-mm. Cuman mungkin takutnya kan WhatsApp-nya ditelepon, sorry, WhatsApp-nya itu nomornya ditelepon kan gitu atau Iya. hal lainnya. Jadi better diperpanjang terus aja. Tapi nggak perlu paket internet sih. Ah, Jadi kalau setelah WhatsApp API-nya udah nyala gitu, mm-mm. terus nomornya mau dicabut dari HP tersebut Mm-mm. nggak masalah. Mm-mm. Soalnya kita ada case kemarin kayak gitu Kak, jadi lost control sama masa tenggang gitu. Jadi ada beberapa Hmm. nomor yang angus, jadinya kita ganti nomor baru kayak gitu. Hmm, hmm. Karena kayaknya ini solusi banget sih yang API ini gitu. Mak Fit, monggo Mak Fit. Itu ada Mak Adel nih. Mana Mak Adel? Oh, ini ada yang nanya juga berapa lama Lama proses proses. review. Heeh. Oh, jadi kalau seluruh tahapannya mungkin bisa memakan waktu seminggu. Lamanya itu adalah di verifikasi bisnisnya nanti gitu. Jadi kalau mau pakai WhatsApp API itu kita harus kayak submit seperti dokumen NIB gitu. Terus ngasih tahu mereka website bisnis kita apa gitu. Nah itu mungkin butuh waktu 3 harian. Terus setelah itu udah terverifikasi, baru nanti kita bisa ajuin masking name-nya dan pengajuan masking name-nya itu di 1 sampai 2 hari gitu. 1 sampai 2 hari. Berarti harus punya website tadi ya, Kak ya? Minimal ya. Website sama dokumen legal sih itu. Siup maksudnya gitu ya? Ya, Siup SIUP dan atau NIB nggak masalah. NIB. Oh. Kalau NIB-nya perorangan, kita punya klien yang NIB-nya perorangan juga dan itu bisa sih. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi dari ini landing page bisa nggak Kak? Oh bikin landing page. Landing Landing. page, maksudnya seperti apa tuh? Kalau misal kita pasang iklan di sosial media,
Terus direct ke WhatsApp itu bisa. Terus kalau landing page, yang penting sih websitenya itu atau landing page-nya itu domainnya resmi, misalkan kayak mekari.com gitu atau kontak.com kayak gitu. Jadi bukan yang mungkin nama bisnisnya .com kayak gitu. WordPress.com gitu ya. Jadi Website. domainnya harus resmi sih. Kalau landing page aja isinya kayak company profile pun nggak apa-apa. Yang penting domainnya itu resmi gitu. Landing page-nya maknya pakai apa nih, Mak? Landing page. Pengganti website. Yang ada domainnya. Mak Seli, Pak Sunarto ya. Ada lagi dari ini teman-teman semuanya. Tempat saya kerja sudah 2 bulan menggunakan WhatsApp API dari kontak. Kelengkapan data lengkap, tapi proses screen check-nya belum keluar juga. Masalahnya di mana? Kalau Monggo, yang FBBM-nya harus verified dulu sih baru bisa kita ajuin gitu. Kalau green tick kan memang nggak semua bisnis bisa dapat centang hijau ya. Paling yang pasti dapat harusnya masking gitu. Kalau subdomain itu kalau masih resmi, misalkan kayak kalau apa namanya universitas-universitas gitu direktoratnya pakai WhatsApp API, pakai subdomain, misalkan ditbangdik.itb.ac.id itu bisa gitu. Jadi yang belakangnya tetap yang resmi. subdomain. Yang resmi itu gimana tuh, Kak? Maksudnya, Kak? Sama yang belakangnya tetap punya sendiri, misalkan kontak.mekari.com gitu, itu kan subdomain, tapi kan mekari.com-nya itu kan domain aslinya ya, yang apa namanya domain resminya. Berarti bisa tuh, Mak Fid. Host of Ashifa Collection, myolsera.com. Ini pakai myolsera.com nih, Kak. Bisa nggak, Kak? Bisa kali ya? Bisa, tunggu, myolsera myolsera itu apa ya? kayak sejenis apa sih, WordPress juga kali ya, blogspot kayak gitu, .com kayak gitu nggak sih, myolsera? myolsera. Oh, iya. Kalau itu bisa dicoba sih. Olsera. Web dari sistem kasir Olsera, iya. Tapi kalau ini kan tapi subdomainnya itu dari Olseranya ya, gitu. Kalau mungkin disarankan sih kayak misalkan houseofshifacollection.com gitu. Atau mungkin coba ditanya aja dari Olseranya ini bisa provide nggak domain yang langsung gitu. Jadi diganti jadi houseofshifacollection.com misalkan. Terus ini contoh masking. Contoh masking itu jadi kalau
kita broadcast keluarnya itu bukan nomor, tapi nama gitu. Oke, ditanyakan dulu. Ada lagi dari mak-mak yang lain atau abah-abah? Terima kasih. Terima kasih Pak host of Ashifa Collection. Jadi terkait masking atau centang hijau itu harusnya di kalau misalkan di bulan pertama kita ajuin tapi nggak dapet green tick-nya. Nah, di bulan depannya bisa kita ajuin lagi. Jadi 30 hari sekali itu bisa kita ajukan gitu. Lumayan ketat juga berarti ya Kak ya syaratnya ya. Karena Apa gimana? WhatsApp itu khawatir disalahgunakan aplikasinya. Iya Jadi betul. takut ada fraud gitu kan. Makanya kemarin yang mungkin banyak yang ada eh, penipuan dari BRI gitu kan. Nah, terus langsung kan dari pihak BRI-nya ngepost kalau nggak ada masking sama centangnya, berarti itu bukan resmi dari BRI. Kayak gitu. Oh iya Jadi betul. untuk menghindari penipuan juga gitu. Lebih ke verified nanti bisnisnya emak nih. Kalau dulu memang dari WhatsApp API bisa ngedapet tuh masking sama centang hijaunya. Tapi kalau sekarang standarnya mereka kalau bisnisnya udah terverifikasi bisa dapat maskingnya gitu. Minimal masking nama itu udah dapat sesuai nama bisnisnya nanti yang muncul. Kak, boleh di list apa saja yang perlu disiapkan untuk masking centang selain NIB dan website? Biasanya sih terkait popularity dari brand bisnisnya sih gitu. Misal pernah diliput media gitu atau mungkin permainan dari digital SEO-nya kayak gitu. Cuman kita memang nggak dapat transparansi dari si WhatsApp pusatnya sih. Mereka ngukurnya dari mana gitu. Paling tapi setiap ada yang tanya, kita saranin seperti itu. Kalau NIB personal, ya bisa dicoba dulu sih, gitu. Karena udah ada beberapa yang berhasil yang pakai NIB personal. Karena dari WhatsApp-nya itu ngelihatnya bukan nama PT, tapi dari apa namanya, dari brandingnya, branding eksternalnya. Branding eksternnya berarti mudah ditemukan gitu ya Kak? Apa gimana Kak? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau mungkin kita cari apa, misalkan kita cari kata kuncinya Mekari gitu. Mungkin top searching, terus banyak diliput media berita gitu kan. Terus apa namanya, banyak dikenal juga kayak gitu. Mudah ditemukan di mana-mana ya Kak ya. Kalau di Google misalkan host of Mm-mm. Asifa keluar gitu. Mm-mm. Ada Mm-mm. keluar alamat tokonya dan sebagainya, keluar Mm-mm. websitenya, keluar IG-nya, TikTok-nya kayak gitu ya Betul, Kak ya. websitenya top searching Oh, misalkan. tuh Mak Fit bisa tuh. Tapi seenggaknya kalau nggak dapat green tick pun, kalau pakai WhatsApp API dapat masking nama bisnisnya gitu. Cocok nggak ya untuk all shop pemula? Sebenarnya tergantung dari kebutuhan aja sih. Kita secara objektif aja. Kalau memang kayaknya untuk yang
aplikasi chatnya nggak butuh, tapi untuk CRM, untuk tracking penjualan, untuk tracking database gitu kan, manage database aja bisa dicoba pakai CRM dulu. Nanti ke depannya kalau mungkin sudah mulai tinggi kebutuhan untuk WhatsApp chatnya, itu bisa apa namanya? Bisa nambah misalkan pakai aplikasi WhatsApp-nya gitu. Atau mungkin aplikasi WhatsApp-nya dulu baru CRM-nya gitu. Itu nggak masalah gitu. Banyak kok yang kecil-kecil ininya bisnisnya, tapi mereka karena mungkin mereka kan harus mikirin secara ke depannya seperti apa kan. Kayak kalau kita mau berkembang, kita harus siapin senjatanya dulu nih, karena nggak mau kan tiba-tiba pas kita lagi berkembang, tapi servis kita jadi nggak bagus gitu. Terus karena pas lagi berkembang terus servis yang nggak bagus, jadinya misalkan jadi jelek gitu kan di customernya kayak gitu. Jadi menghindari hal tersebut gitu. Hmm. Itu kalau apa ngambil paket apa WhatsApp-nya dulu yang tadi tuh Kak, Hmm. CRM-nya dulu itu tuh emang paket terpisah ya? Apa Iya, gimana? pakai Harganya lebih murah berarti? enggak. Kalau yang Sama. 750 itu untuk aplikasi chatnya kok. Oh, Mm-mm. udah. Oke, iya iya. Company profile dan disnaker dan lain gitu nggak ya? Pengen ih. Kalau itu bisa dicoba dulu sih, gak apa-apa. Gitu atau nanti minta akun trial sama tim salesnya kontak, gak masalah juga. Ada yang tujuannya pakai trial mau ngecek dulu nih gimana ininya pengajuannya gitu. Terus dieksplor secara fiturnya gitu. Nah, ternyata mereka cocok, akhirnya jadi pakai Mekari Kontak gitu. Mm-mm. Berarti trial dulu berarti ya, Kak ya. Trial dulu Bisa tiga trial bulan, dulu. di guide Eh, sama tim Mekari, cocok atau enggaknya gitu ya Kak ya. Sekalian apa input dokumen-dokumennya gitu ya Kak ya. mm-mm, Oh, betul. gitu. Cobain Di dulu tuh trial Pak. dulu misalkan sebulan 2 minggu atau sebulan gitu. Jadi Mm-mm. nanti bisa dibantu juga. Mm-mm. Selamat datang Mak Dena Herlina nih. Ada lagi Mak, Mak. Ayo Mak, mumpung ada tim Mekari kontaknya nih. Siapa tahu bisa memudahkan ini proses perjalanan customer emak sehingga lebih banyak closing. Kalau terima orderan juga bisa berarti ya Kak ya? Terima orderan gitu. Jadi adminnya kan ada banyak nih orderan nih, ada orderan dari apa si A, si B, si C. Kalau misalkan follow up-nya numpuk gitu bisa ketahuan juga ya. Bisa. Nah, Jadi di aplikasi chatnya Makari Kontak itu chat roomnya nggak bisa di delete ya. Just in case kalau mungkin kliennya tiba-tiba ada yang hard complain gitu kan. Ini kok hmm, adminnya kayak gini-gini. Jadi masih ada buktinya gitu. hmm, Kita hmm, bisa nge-track kan siapa nih yang handle chatnya gitu. hmm, 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 hmm. Ada lagi Mama, Mak Rani Nur.
Ayo Mak Fit sudah oke ininya. Mungkin ada ini nggak Kak tips-tipsnya gitu Kak untuk apa sih also pemula lah gitu untuk supaya lebih maksimal strateginya gimana sih gitu supaya apa follow up si customernya di WA tuh biar lebih optimal gitu-gitu. Jadi Mm-mm. kalau all shop pemula Mm-mm. biasanya bisa start dari menggunakan ini ya FB Ads atau IG Ads gitu. Nah, nanti Mm. bisa di direct chatnya itu ke WhatsApp gitu. Mm. Nah, oh ya, dari Mekari Kontak sendiri aplikasi chatnya di Mm-mm. akhir Maret ini nanti kita bakal rilis Tokped Chat juga gitu. Jadi kalau misalkan mau integrasiin chat yang ada di Tokped gitu ke satu dashboard yang sama, biar nggak perlu gonta-ganti aplikasi buat ngecek chatnya, itu bisa juga gitu. Tokped-nya jadi nanti konversi ke nomor gitu Kak? Apa gimana Kak? Nomor HP Hmm, gitu? Enggak? Oh, kalau enggak. Jadi kalau Tokped itu dia enggak berdasarkan nomor HP, dia cuman nanti berbentuknya ID sama namanya aja kalau nggak salah. Hmm. Gitu. Mm-mm. Karena terkait privacy kan ya nomor telepon itu. Jadi sama Iya. Tokpednya cuman bisanya diintegrasiin ke dashboardnya aplikasi chatnya Makari Kontak cuma nama aja. Hmm. Rencana baru Tokped ya Kak ya? Ya, Tokped kedepannya dan mau IG, Shopee, Shopee terus juga. uh-uh, TikTok lagi dieksplor gitu. Tokped. Tapi ada juga sih eh, ininya, eh, planningnya ke sana gitu. Roadmap-nya ada ke sana lah ya dari Mm-mm. Makari ya. Jadi ada omni channel. Berarti harus dibantu dengan ads atau iklan berbayar di API Facebook dan Di aplikasi aplikasi. Facebook. Conversion mendorong audiens untuk komunikasi dengan chat. Oh, iya, betul sekali nih. Betul ya Kak ya? Harus Hmm, didorong. ya, jadi biar mungkin yang ngechat banyak gitu kan ya. Mm-mm. Marketingnya harus jalan juga kan. Mm-mm, betul, betul. Mungkin post-posan di IG atau post di Mm-mm. apa namanya FB gitu, itu Mm-mm. bisa juga nggak harus berbayar sih, yang penting mungkin lebih ke market research-nya, oh sekarang lagi zamannya tuh seperti apa gitu, atau mungkin ada acara event besar apa nih, kan biasanya mungkin kalau merchandise gitu mungkin bisa lihat ya, kalau sekarang kan banyaknya konser gitu ya. Nah, nanti Mm-mm. mungkin jadi merchandise official konsernya ini gitu misalkan. Mm-mm. Mm-mm. Buat nge-grab nomor handphonenya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Mm. Kalau Mekari ini bisa ini nggak nge-grab nomor handphone grup kayak gitu? Oh, kalau itu enggak sih. Enggak Dari ya? regulasi WhatsApp pusatnya kalau API Nggak boleh ya? Oke, oke. enggak bisa. Nggak bisa. Tapi data aman itu ya Kak ya? Data apa Mm-mm. customer kita tuh maksudnya disimpan di cloud-nya Mekari apa gimana tuh Kak? Apa kita bisa download juga data-data database-nya? Oh, iya, data-datanya Heeh, bisa di-download kok. bisa download Itu. ya. Aman tuh. Tersimpannya memang via cloud, jadi biar penggunaan device dari usersnya nggak besar gitu. Oke. Kita nggak ada limitasi storage sih. Gitu. Mm-mm. Jadi mau mungkin berapa ribu database yang disimpan nggak masalah. Mm-mm.
Kalau nomor kontak penipu gitu bisa ketahuan nggak ya? Oh, Hmm, kalau penipu kayaknya itu tergantung dari bentuk chatnya deh. bentuk Kalau chat. di dashboardnya di aplikasi chatnya Makari Kontak, kita bisa langsung ngeblok nomor itu sih. Jadi kita ke depannya nggak nerima chat dari nomor itu lagi. Mhm. Itu by case-nya si nomor itu tuh kontaknya ke nomor kita gitu ya? Mm-mm. Gitu. Ini kan, biasanya kalau dari Ones tuh banyak case gini nih, Kak, eee, dia transaksi by WA minta COD nih itu nggak bayar, Hmm. kayak gitu. Ini by case ya aja gitu. Itu Kak, apakah, misalkan si nomor itu jadi si database-nya WhatsApp pusat, jadi sudah mendeteksi bahwa si nomor ini tuh emang, terindikasi dia tuh sering melakukan, COD nggak bayar kayak kayak gitu. Mungkin contohnya kayak gitu Hmm. kali ya, kayak apa gimana, Kak? Iya, kalau itu enggak sih, karena kan Iya ya? kalau COD itu di luar aplikasi WhatsApp ya, gitu. Heeh, Dia kan terkait sama logistik dan lain-lain, gitu. Jadi si WhatsApp-nya nggak nge-track gitu. nggak nge-track itu ya, si Mm-mm. orang-orang itu ya. Mm-mm. Takutnya si, ada WhatsApp tuh ada apa, bahwa si nomor ini tuh sering banyak diblokir orang kayak gitu, Kak. Iya. Enggak ya? Kalau WhatsApp nggak kayak di ininya di sistemnya, di API-nya pun juga nggak ada kayak eh, apa namanya nomor kita diblok oleh siapa gitu, atau berapa orang yang ngeblok nomor kita itu nggak dikasih tahu sih sama WhatsApp-nya, Mhm mhm. Iya iya. karena mereka terkait privacy juga. Kuncinya pada kita, mau atau enggak kena tipu ya, Mak. Iya, kayak gitu tuh. Mesen tapi nggak jadi transfer-transfer ya, Mak, ya. Itu apa tuh, ada Koko punya kata-kata motivasi tuh untuk pelanggan kayak gitu, di Oh, PHP-in kalau terus. COD itu kalau nggak bayar nggak dibalikin ke ininya ya, ke Dibalikin penjualnya. dibalikin sih, Kak. Hmm. Tapi kan itu apa, eee, wasting time lah gitu maksudnya, kalau banyak case kayak gitu. Jadi ngurusin lagi kayak gitu. Ya mungkin ke depannya ada itu kali ya, filter buat, mendeteksi bahwa nomor ini, sering PHP-in kita gitu mungkin. Gitu. Ya, reportnya bukan report as spam tapi report as fraud, Heeh, explore, penipu. heeh, nggak bayar-bayar ya. Kirim APK itu loh, di-tagging bisa kali, Mbak. Iya, di-tagging, Iya, di aplikasi Makari Kontak juga sih fitur ada tag ya? taggingnya. Heeh, Mm-mm. di-color-in nih, tagging. Jadi nanti bisa difilter mana yang eh, customer, mana yang eh, penipu, misalkan yang udah di blacklist misalkan. Mhm mhm. Lagi rame orang yang kirim APK itu loh, katanya. Lagi Hmm. rame. Makari sering kirim APK APK yang kalau di download. iPhone nggak bisa. Gitu. Terus nanti si penipunya boleh coba di Android, Mbak, gitu. Oh iya, APK. Kalau di kontak ini bisa ini nggak sih, Kak, apa sih, bisa bukan generate ya, jadi ketahuan bahwa si customer ini masuk dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok, kayak gitu. Wah, ini Hmm, nomor ini masuknya dari Instagram nih, kayak gitu. kalau itu
secara statistiknya si Metanya dia nggak ngasih itu sih, dia masuk chat dari mana paling, tapi kita bisa ngakalin dari ininya, dari mungkin kata Kata-kata ininya ya. kuncinya. Jadi ini saya Dari coba dari share. greetingnya mungkin ya Ya, dibedain kan ya. biasanya ada yang apa namanya, kalau kita klik link WhatsApp-nya nanti udah keluar kata-katanya gitu kan. Nah, Betul, itu betul. mungkin bisa diakalin dari situ sih. Terus kalau mau auto tagging juga chatbotnya juga udah bisa gitu. Jadi nanti misalkan ini kan udah ada nih nomor telepon sama kata-katanya apa. Misalkan saya ngelihat kalau di FB Ads itu kalau kita pasang nomor WhatsApp kita, nanti dia generate kata-kata sendiri sih. Ini lihat di FB apa namanya, produknya apa, terus nanti linknya dari mana kayak gitu-gitu. Nah, nanti chatbotnya bisa di setup jadi auto tagging gitu. Jadi pas ada chat masuk, dia langsung auto tagging di sininya uh, apa chat dari IG gitu misalkan. Ini chat dari apa namanya FB. DM IG juga bisa diintegrasiin ke sini juga kok gitu. Jadi kalau mau handle chat di sini dari sosial media lain memungkinkan juga gitu. DM Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, email gitu. Email juga ya. Tapi kalau broadcast memang WhatsApp, masih WhatsApp only. Line Messenger, live chat. Oh, lain juga ada nih. Mak nih. Jadi mak cuman buka satu dashboard, informasi ketahuan semua di sini nih, Mak. Ya, Ada jadi nanti landing. balesin chatnya di sini aja gitu, nggak perlu ke buka-buka aplikasi. Karena kan kalau beda-beda aplikasi takutnya ada yang kelewat juga kan. Itu Iya. jadi balesnya lama. Ini buat Gitu. mama yang miss kelewat informasi PO, produk terbaru. Ini kayak solusi juga nih. Jadi mah nggak usah buka-buka ini, tutup buka aplikasi nih. Satu dashboard udah bisa kelihatan semua tuh, Mak. Oh, Pak Koko ngirim WhatsApp, ngirim juga Tenesa di Line. Ketahuan semua di sini satu dashboard. Kita harus tanamkan kepercayaan. Kalau pengalaman saya itu boleh CEDO kalau kita kenal kayak saudara atau teman. Oh iya, siap. Siap, Bu Haji. Boleh COD kalau kita kenal. Bisa untuk afiliator. Afiliator gimana nih Bu Haji nih? Apa Mekari kontak punya program afiliator mungkin? Kayak referral gitu kah maksudnya? Referral mungkin ya. Referral apa gimana, Mak Seli? Afiliator. Oh iya, bisa juga kalau dari Bu Shelly sendiri mungkin punya kenalan yang kayaknya cocok nih bisa pakai Mekari Kontak, itu bisa ditawarin, nanti bisa ini juga daftar. Ada linknya daftar ya. Mekari udah sediain ya, Kak ya, link Iya, afiliatornya. Tuh, ada, Mak. nanti bisa Mantap. daftar gitu. Cuma iklanin mah di TikTok, Mak. Kemarin sering iklan di TikTok tuh. Atau dapet kan, lumayan tuh. Berapa persen Kak afiliator Kak? Nanti tergantung dealnya yang ininya sih, rekannya yang direferensikan gitu. Itu nanti dealnya sama kontak berapa gitu. Setahu seingat saya sekitar 10 atau 12% 10-12%. dari kontrak value-nya. Rumah lumayan Mak, 10-12%.
Referral. Ada lagi Mama yang mau ini jadi referralnya Mekari Kontak nih. Bisa juga nih. Jadi banyak tawaran nih. Ayo, ada lagi? Nanti kalau yang mau coba tadi scan barcode yang dikasih oleh Mekari, nanti aku share juga di ini ya, di grup Telegram, Telegram Mak Jawara yang tadi barcode-nya, supaya apa kalau misalkan iseng buka dan pengen nyoba Mekari bisa langsung kunjungin si barcode itu, ada linknya juga di sana. Nanti dibantu juga sama teman-teman Mekari gitu. Farming nomor WA juga tuh murah juga lewat Facebook atau IG tuh. Kemarin aku coba tes apa object engagement juga 12.000 udah banyak banget tuh yang ini yang nyangkut tuh Mak. Cobain aja tuh buat apa dapetin customer baru buat Mak, buat bahan follow up. Gitu tuh Mak. Ada lagi Mama? Kita masih di 16 menit lagi nih, Mak. Mungkin dari tim Mekari ada yang ingin disampaikan lagi? Dari aku udah cukup sih. Sudah Nanti cukup ya? kalau mungkin tertarik untuk tahu lebih lanjut, Mekari kontak bisa langsung isi formnya aja Oh gitu. iya, Nanti siap. bisa konsultasi personal juga ke tim Mekari kontak. Boleh, nanti kita share ya si linknya di grup Telegram. Ini ada Pak Koko nih. Pak Koko, ada yang ingin disampaikan? Cukup sih, Bah. Cukup ya. Untuk yang tidak suka eksis, suka di belakang layar, sukanya WA saja, gimana nih? Tidak suka eksis, suka di belakang layar, sukanya WA saja. Maksudnya gimana tuh? Gak gimana-gimana kayaknya nih, Mak. Apa gimana nih? Di belakang layar. Maksudnya pengen dapetin ininya, Bu Haji, nomor handphone baru gitu, nomor customer baru, apa gimana nih? Jika eksis sekali belakang layar, sukanya WA saja. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, Mak-mak? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, dari Mekari pun sudah cukup ya menyampaikan informasinya. Semoga Mak-mak menemukan jalan ninjanya di Mekari dengan kontak. Semoga bisa jadi alat marketing baru buat Mak-mak semua di sini. Cobain aja dulu Mak 3 bulan. Nanti bisa tanya-tanya sama tim Mekari. Ini Kak Fauzan juga sudah nge-share linknya. Nanti bisa registrasi di sana supaya dapat apa gratis 3 bulan ya dari Mekari gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin diakhiri ya Kak ya. Iya, boleh. Bagus. Oke.
Baik, saya Aziz Aminuddin dari Emak Jawara, salah satu komunitas Emak Jago Wirausaha yang berasal dari Bandung dan dinaungi oleh Paku Payung Klub. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan audiens. Kami memohon maaf apabila ada kata atau tindakan kami yang tidak sesuai bagi mama dan audiens semuanya di malam ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih Kak Putri, terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Mama semuanya. Ya, Selamat monggo. malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya. warahmatullahi. Makasih Mak Seli. Abi ini baru masuk. Abi udah selesai.